Udah start. Jadi mulai presentasi nih sekarang. Ya, dari awal. Gue bilang pinter-pinter ngecap aja ya, Kanti. Jalan satu, pinter-pinter ngecap. Iya, tenang aja. Udah jago dia mau ngecap-ngecap. Training full. Oke, mulai ya. Gue mute ya, gue mute. Oke deh, bentar. Pasang timer dulu. Oke, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih telah hadir pada webinar hari ini tentang dunia banking. Jadi hari ini saya dari MII bersama OutSystem akan membahas tentang bagaimana kita membuat aplikasi dunia banking tanpa batas. Oke, perkenalkan nama saya Kanti Florencia dari MII untuk Pre-Sales Product OutSystem. Lalu bersama saya hari ini Steven dari Principal OutSystem yang akan mendemokan hari ini. Lalu untuk agenda hari ini, pertama saya akan menjelaskan bagaimana kita dapat bersaing dengan kondisi finance saat ini di mana sudah banyak digital banking ataupun finance industry yang dimasuki oleh para startup. Lalu bagaimana kita bisa memenangkan persaingan itu dengan inovasi cepat. Sorry, kayaknya yang awal nih gue harus Ganti. By the way, Kanti. Ya. Lu mau gue feedbacknya gimana? Gue feedbacknya as we go ya, tapi lu bakal keganggu sih domain ya. Mungkin kita spend about 30 minutes. Gue rasa sih presentation lu nggak lebih dari 30 menit lah. Iya. Ya. Jadi kita lu present. Nah, gue kasih lu beberapa pointers. Untuk yang ini ya, jadi kita bilang aja apa sih kendala untuk BFSI di Indonesia. Nggak hanya kendala dari startup, tapi juga kendala dari sisi current situations kan, dengan pandemi dan semacamnya gitu. Jadi bikin sedikit general, jangan terlalu spesifik ke startup. Oke. Ulang ya yang ini ya. Ya, ulang. Oke, perkenalkan nama saya Kanti Florencia dari MII untuk pre-sales dari produk OutSystem. Lalu bersama saya hari ini Steven dari Principal OutSystem. Hari ini kita agendanya akan bahas bagaimana kita bersaing dalam industri FSI dengan kondisi saat ini di mana sedang pandemi dan juga banyak persaingan dunia bisnis baru untuk digital. Lalu yang kedua, bagaimana kita bisa berinovasi secara cepat dalam industri finance saat ini dengan dibantu dengan OutSystem. Lalu yang ketiga akan didemokan real case dari Steven untuk demo aplikasi yang dapat dibangun dengan OutSystem secara cepat. Lalu sorry kan. I'm so sorry ya, gue ngekat mulu. Tapi just one more point. Untuk yang poin kedua, lu coba sambungin ke poin 1 gitu loh. Jadi intinya ini apa sih kendala utama sekarang di BFSI di Indonesia yang dimana dari segi situasi pandemi dan juga banyak sekali persaingan ketat dengan fintech kan yang memakan banyak porsi lah bagian dari banking. Oleh karena itu kita juga mau bahas gimana sih caranya kita bisa men-tackle itu. Dan tentunya kita ngomong rapid innovation kan untuk bersaing ketat gitu. Tapi gimana caranya kita bisa melakukan itu dengan maksimal. Habis itu live demo. Jadi lu kaitin gitu loh. Yang pertama itu problem, yang kedua itu solusi gitu. Iya. Judulnya kayak agak nggak nyambung gitu ya, kayak uphill. Iya, perlu diganti lah, perlu diganti. Tapi poinnya itu sih. Iya. Ya, last thing of title. Lu mau ganti sekarang atau gimana? Sekarang aja deh. Ya. Lu ganti lah. Nah, mungkin jangan ganti, mungkin ganti aja kayak challenges in BFSI in Indonesia kali ya. Mungkin kayak gitu kali. Iya, biar gitu sih. Lebih gampang. Ya, challenges pakai S. Challenges sama yang keduanya low code. BFSI challenges in Indonesia kali ya. Agak aneh soalnya.
ya, BFSI challenges in Indonesia. Yang keduanya solution rapid innovation solution. Mungkin yang kayak gini. Mungkin how do we do rapid innovations to address the challenge? Mungkin kayak gimana caranya kita melakukan inovasi yang cepat untuk menjadi sebuah jawaban terkait tantangan tersebut. Overcoming or addressing the, jangan winning lah, mungkin addressing the challenge. Aneh ya, how to do how do we agak aneh ya, agak aneh ya, how to do any solution. Tapi jangan ngomong solusi juga, jadi jadi kita kasih kesan kayak gini, rapid innovation itu solusinya, cuman gimana caranya? Tapi gimana caranya untuk melakukan itu kan? Jadi rapid innovation sendiri itu sebenarnya sebuah solusi, tapi juga menjadi tantangan gitu loh. Mungkin how do we do rapid innovations to address the challenge? Ya mungkin kayak gitu aja kali. Agak panjang sih. How do we do rapid innovations to address the challenge? To address the challenge, to address the challenges. Yes, okay. Okay, sounds good. Mungkin question mark kali ya. Oke. Ulang. Cut, action. Ini kita lagi audisi. Audisi idol. Ya, katanya audition itu si Indonesian Idol make a lot of money, you know. Oh ya? Sekali nyanyi kan 20.000 ya. Katanya sih nggak tahu tuh benar atau nggak tahu. Masa? Ya, mau jadi singer sekarang. Kita ngapain di IT? Aku udah pingsan semua dengar suara. Udah ya, ulang ya. Ulang. Mudah-mudahan cepet. Oke, selamat pagi semuanya. Terima kasih telah hadir pada webinar hari ini dengan tema kecepatan pembangunan aplikasi dunia banking tanpa batas. Jadi di sini saya bersama dengan Steven saya akan diferensiat dari MII bersama Steven dari OutSystem yang akan membawakan webinar hari ini. Agenda hari ini yang pertama kita akan apa sih challenge yang dihadapi oleh industri finance saat ini di Indonesia, lalu bagaimana kita dapat melakukan inovasi yang cepat untuk menghadapi permasalahan-permasalahan atau challenges tersebut. Lalu yang ketiga, kita akan melakukan live demo untuk menjelaskan lebih jelas lagi bagaimana OutSystem dapat membantu untuk menghadapi challenges atau permasalahan tersebut. Lalu berikutnya baru kita akan melakukan Q&A. Oke, saya akan mulai. Yang pertama, permasalahan yang pertama dari kayaknya bentar Steve. Kayaknya yang ini bukan permasalahan nggak sih? Ya, permasalahannya sih nomor 4 sih, tapi ini lebih ke statement. Jadi lu bisa ngomong kayak gini. Nah, sebelum kita masuk ke permasalahan, saya mau share a very interesting statistic ya, yang dimana ini by Gartner, dan Gartner mengatakan 65 software development by 2024 bakal menggunakan low code. Nah, kenapa seperti itu gitu loh? Why do we have this statement? Terus masuk ke poin keempat. And that's because di Indonesia itu banyak sekali fintech startup yang berkembang gitu loh. Dan ini nggak hanya fintech doang ya. Sebenarnya kalau kita ngelihat banyak sekali kan proses manual ya, yang dimana kita juga mau kembangkan menjadi digital untuk membantu bagian sisi operasi. But if you look at just a startup, kita di sini bisa ngelihat, bisa ke poin 4 nggak? Gue agak lupa soalnya.
Di mana ini actually a study in 2018, if I'm not mistaken. Ini 2018 aja udah 167 fintech, yang di mana besaran dari mereka ini 38% tuh masuk ke payment, 31% masuk ke lending. Dua hal ini itu banking product sebenarnya. Jadi kita benar-benar competing dengan startup gitu, yang di mana inovasinya sangat cepat, sangat inovatif tentunya lah ya. Dan ini menjadi sebuah tantangan gitu loh. So a lot of people gets into a digital transformation ataupun inovasi untuk stay relevant and competitive. Nah, pertanyaannya selanjutnya yang nomor 5, kenapa nggak gampang melakukan inovasi tersebut? Ya karena banyak hal. Enggak hanya kalau kita ngelihat banking ya, dari sisi institusi kan sebuah institusi besar ya, di mana birokrasinya juga lebih pelan dibanding startup. Ya, now imagine the bureaucracy ditambah lagi dengan pembangunan aplikasi yang pelan karena hal-hal ini yang bikin competition sangat skewed, di mana sangat susah untuk melakukan inovasi tersebut. Contohnya kita ngelihat legacy system yang sangat susah diubah. Yang kedua, belum kelar kita ada kebutuhan lain, growing project backlogs. Yang ketiga, dari segi talent. Nah, kembali lagi nih, ini lumayan menarik ya. Dia nggak hanya startup dari sisi fintech, tapi juga banyak sekali investasi luar yang masuk ke Indonesia. Karena again, Indonesia sebagai negara, kita ini masuk ke keempat besar dunia dari sisi productive people. Ya, yang jadi benar-benar di dunia ini kita itu untapped potential. Jadi banyak investasi, the like of Ali Cloud, Google Cloud, you name it, right? Yang dimana dia bakal attract top tech talent. So we are competing with the same talent pool. Can you imagine that? Kita ada kerjaan yang susah, kita mau cari orang untuk kerjanya juga tambah susah. Belum lagi kita juga lihat tadi kembali lagi kan, karena ada startup dan semacamnya, ini jadi high pace gitu loh, untuk keep up with the ever changing market dynamics. Karena market dynamics-nya berubah dengan cepat. Dan yang terakhir, demand ataupun kebutuhan dari sisi customer yang sekarang gets more and more demanding. Dulu mungkin oke lah, hanya ada web aplikasi. Sekarang nggak bisa. Mesti ada mobile aplikasi juga. Dan kita tahu nih kalau mobile aplikasi, itu ada iOS sama Android. Kembali lagi, ini yang bikin pembangunan aplikasi susah. Karena resources sekarang makin gede, kita mesti bikin konsistensi gimana cara bikin experience-nya itu menarik across all the different touch point, brandingnya sama. This is a big problem. Nah, kayak gitulah. Kebanyakan ngomong gue. Nanti bisa lo putarin balik lah ya. Ini gue nggak salah ngecap sih, tapi in a way something like that. Mantap. Dalam manga presentasi OutSystem, Ay. By the way, kayaknya Cikanti juga butuh waktu dulu buat mencerna. Ya, bisa. Langsung nih. Oh iya, sama ada satu slide yang kurang. Biasa di awal cuman kayak kalau mau tanya nanti di kolom komentar, nanti aku share slide-nya deh yang kemarin pakai biasa. Oh iya, that's right. Yeah. Thanks. Okay. Masukin ya, Caroline. Oke, gue mute lagi. Coba ya. Oke. Saya ingin memberikan fakta yang menarik nih dari Gartner. Jadi 65% dari semua software development itu akan menggunakan low code pada tahun 2024 diprediksikan. Kenapa seperti itu? Untuk fintech sendiri, kalau kita lihat saat ini sudah banyak fintech yang muncul di Indonesia. Data ini saya ambil pada tahun 2018, di mana ada 167 fintech yang ada di Indonesia. Lalu kalau kita lihat dari bisnis proses yang mereka miliki, 38% itu payment dan 31% itu lending. Di mana kedua bisnis ini adalah bisnis yang dilakukan oleh banking. Sehingga jika kita lihat saat ini pasar untuk industri banking sendiri sudah mulai tersebar nih, sudah mulai tergerus oleh fintech ini. Nah, dengan adanya fintech itu, kita harus bisa bersaing dengan mereka ini. Kenapa sulit untuk bersaing dengan mereka? Karena ada 5 challenges, yaitu yang pertama, pastinya untuk
industri banking yang sudah ada saat ini pasti memiliki legacy system yang sulit untuk diubah. Tidak seperti fintech yang baru muncul, dia tidak memiliki legacy system atau sistem-sistem yang sifatnya sudah mendarah daging di dalam fintech sehingga sulit untuk diubah. Nah, sudah sulit untuk diubah saat ini. Kalau jika kita ingin membuat aplikasi atau membuat inovasi dengan menggunakan legacy system itu, kita juga sulitan saat ada permintaan karena ada perubahan untuk merubah legacy system itu sulit. Lalu permintaan dari user tuh banyak. Jadi selain itu, bagaimana cara kita dapat melakukan perubahan dengan cepat nih? Saat ini permasalahannya seperti itu. Lalu yang ketiga, resource. Saat ini pembuatan aplikasi tentu saja memerlukan para programmer atau resources kan. Nah, saat ini dengan adanya fintech, lalu dengan market Indonesia yang saat ini masih luas, itu banyak investor yang masuk ke dalam Indonesia. Contohnya misalkan Google ataupun Microsoft atau Amazon. Nah, itu kan menarik untuk para developer yang memiliki high talent untuk masuk ke perusahaan tersebut nih. Jadi kita persaingan mendapatkan untuk talent yang high quality itu bersaing dengan para investor-investor tersebut dan juga bersaing dengan para startup. Jadi saat ini talent itu sangat sulit didapatkan untuk high quality talent. Nah, yang keempat, dengan adanya fintech itu dan juga dengan adanya investor yang masuk, tentu saja pertumbuhan ekonomi dan teknologi itu sangat tinggi perubahannya. Jadi saat ini permintaan pasar juga semakin demanding, di mana mereka saat ini butuh yang cepat dan dapat saat ini juga seperti itu. Jadi kalau misalkan kita saat ini transfer ataupun menggunakan produk banking saat ini, jika kita lihat sudah banyak inovasi-inovasi yang memberikan solusi yang bisa diakses saat kapanpun juga tanpa harus pergi ke bank atau ke bank yang konvensional ataupun ke ATM. Seperti itu kita bisa mendapatkan solusi-solusi itu di handphone kita masing-masing. Nah, yang kelima ya. Oke. Colin ngomong, Lin. Enggak, di-mute kok. Yang kelima, saat ini tentu aja customer experience itu kita harus membuat aplikasi dan juga interaksi yang baik dengan customer kan. Saat ini dengan adanya pandemi dan juga teknologi, kita bisa bertemu dengan customer dengan cara digital. Nah, tentu aja kita harus mulai membuat aplikasi-aplikasi untuk dapat mengakomodir kebutuhan ini kan. Nah, saat ini aplikasi itu tidak hanya bentuknya web, tapi kita juga harus berbentuk mobile apps. Nah, mobile apps sendiri kita tahu ada dua, yaitu Android dan iOS, di mana kita perlu kembali lagi resources untuk dapat membuat beberapa aplikasi ini yang bisa memberikan experience yang konsisten kepada customer-customer kita. Jadi challenge ini yang kita hadapi saat ini dalam persaingan di dunia digital dan dalam industri banking. Nah, bagaimana lalu saat kita membuat aplikasi, challenges berikutnya yang kita hadapi, kita ingin membuat aplikasi, harusnya ini ditulisan ya, bentar. Ini gue kasih tau caranya udah transisi dari nomor 5 ke 6. Okay. Nah, dari transisi ke 5 ke 6 lo bisa bilang oke. Nah, ini kan kita bisa lihat ya, challenges itu benar-benar tough and real challenges. Ini yang dimana menjadi sebuah drivers untuk low code adoptions. Nah, kita ngelihat lagi nih, kenapa low code, kenapa nggak lain? Let's have a look. Kalau kita melakukan inovasi, pilihan kita apa sih gitu loh. Nah, jadi kaitin lagi kembali ke slide pertama gitu loh. Slide pertama itu nggak hanya menjadi icebreaker, tapi juga menjadi sebuah reasoning gitu loh. Kenapa ada 65%? Why gitu loh kan? Alasannya karena ini. Nah, habis itu, ya kenapa nggak ini? Kenapa nggak traditional development? Kenapa nggak beli aplikasi jadi gitu loh? So again, ini kan menjadi transisi nanti ke selanjutnya. Jadi kita udah lihat nih challenges ini kan untuk the drive innovation dan semacamnya. Ya, pertanyaannya kenapa low code? Nah, okay, then we look at the options. Then go to the next slide. Oke. Iya. Tadinya sih mau ngomong itu di yang ini aja, yang ini.
Ya ini bakal di ngomong, cuman kan lu mau masuk dari challenges ke ini kan, ke sini kan. Nah, gimana lu masuk dari slide sebelumnya sama slide ini gitu loh. So actually when doing the presentations nanti, so this is actually just one story. It's not multiple story, it's one connected story. Jadi dari slide pertama sampai slide terakhir itu satu kesatuan gitu loh. Jadi nyambung gitu. Nah, yang di sini kadang kalau kita ngeliat agak susah kan. Kita ada challenges, terus masuk ke sebelahnya, gimana tie back ke ini. But anyway, maybe I can listen to you first. Gimana lu nyara nyambungin dari yang ini ke selanjutnya? Lu coba deh, think about how you can do it. Oke. Nah, Ngerti maksud gua kan? Iya, ngerti. Ya, kita dulu lagi terputus ya. Jadi dari challenges ini, bagaimana cara kita berinovasi itu cepat. Jadi saat ini mungkin kayak Bapak Ibu dihadapkan kepada dua solusi ini. Yang pertama solusinya kita bangun atau beli. Nah, kalau misalkan kita beli, biasanya requirement sama fitur yang tersedia, produk yang tersedia di luaran itu ada gap nih. Jadi kita hanya dapat sebagian daripada requirement kita. Nah, kalau kita bangun, requirement kita itu bisa sama persis dengan yang kita inginkan, tapi ada permasalahan nih di sini. Nah, jadi di sini harus gitu. Yang pertama, kalau misalnya kita beli saat kita ada kebutuhan yang tidak tercover, kita saat ingin melakukan kustomisasi malah kita jadinya stuck nih, jadi nggak bisa custom karena memang sudah out of the box-nya seperti itu, tidak bisa di custom. Biasanya muncul statement-statement seperti ini. Jadi time to market-nya mungkin cepat, tapi tidak sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. Lalu yang kedua, jika kita bangun, biasanya itu kita yang tadi saya bilang, kita butuh waktu yang banyak, lalu kita perlu resources atau talent-talent yang high quality, yang memiliki skill programming yang hebat. Jadi kita perlu persaingan dalam resources, dan juga kalau misalnya kita nggak bisa dapat, ya berarti kita time to market-nya jadi lama nih, karena pembuatan aplikasi itu tidak mudah seperti itu. Jadi dengan adanya kondisi ini, maka kita memiliki solusi low code. Nah, seperti yang tadi sudah saya jelaskan pertama di awal, saat ini banyak perusahaan yang ingin pindah ke low code karena dengan adanya low code kita bisa mengubah traditional development menjadi automation agile process. Jadi yang tadinya kita coding, kita harus memiliki skill coding yang hebat. Kita saat ini semua programmer dengan level yang biasa-biasa aja bisa melakukan otomasi atau pembuatan aplikasi dengan cepat dengan low code platform ini. Jadi kita tidak usah bersaing dengan dengan talent pool yang sama dengan yang para investor yang saya sebutkan tadi. Jadi kita bisa menggunakan talent yang kita miliki saat ini, atau kita bahkan bisa merekrut talent yang fresh graduate nih, pas mereka bisa belajar dengan cepat dengan low code programming ini. Seperti itu. Nah, dengan adanya OutSystem, low code platform, maka yang tadi kita bisa mencapai keduanya. Jadi kita bisa membuat aplikasi sesuai dengan requirement kita dan juga cepat. Nah, jika kita lihat di sini memang tidak hanya dari workflow, tampilan, logik, data, semuanya di OutSystem itu drag and drop. Jadi tidak perlu skill programming khusus. Lalu di OutSystem ini kita bisa kenapa cepat? Karena jika kita lihat tidak hanya web development tapi juga mobile development bisa kita bangun dengan OutSystem. Nah, jika ada perubahan requirement, semua orang yang sudah di training OutSystem pasti bisa melakukan perubahan. Jadi jika ada perubahan kan biasanya kita merubah webnya, lalu mengubah Android-nya, lalu mengubah iOS-nya. Itu bisa membutuhkan 3 programmer kan. Nah, dengan adanya OutSystem ini cukup 1 programmer dia bisa mengubah web, Android, dan iOS. Nah, jika kita lihat, berarti dari sini kita bisa mendapatkan speed
karena kita bisa membuat aplikasi sangat cepat, lalu agile, di mana saat ada perubahan kita bisa langsung mengubahnya juga dengan cepat sesuai permintaan pasar, sehingga aplikasi yang kita gunakan itu bisa diadopsi dengan baik oleh market. Jadi paling susah ini untuk membuat aplikasi dan aplikasi tersebut digunakan oleh customer ataupun end user kita. Nah, biasanya kita udah bikin aplikasi tapi ujung-ujungnya nggak dipakai kan. Nah, dengan adanya OutSystem, karena kita bisa membuat aplikasi yang cepat dan sesuai dengan kebutuhan, maka dipastikan kita bisa mendapatkan adoption atau aplikasi sesuai dengan kebutuhan dan digunakan oleh end user yang kita tuju, seperti itu. Gimana? Gue agak miss ya. Lu ada gunain animasinya nggak ya? Atau lu skip through animasinya? Ini? Bukan, enggak yang tadi, yang driving to key benefit. Yang mana ya? Nah, dari sini kan kita udah ngomong kan apa. Nah, lu mungkin bisa pelan-pelan. Jadi kita bisa bilang nih, dari dengan adanya, kita kan ini udah bahas sebelumnya dengan low code kan. Jadi kita bisa mendapatkan kecepatan dan juga apa sesuai dengan kebutuhan. Nah, dengan ini kita bisa mendrive 3 benefit. Yang pertama itu kecepatan. Kecepatan dalam arti membangun aplikasi sesuai kebutuhan dengan cepat. Dan kita bisa bilang, of course, depending on complexity, on average 8 minggu udah bisa bikin aplikasi. Yang mungkin tadinya kalau gunain tradisional bisa lebih dari itu. Nah, tapi nggak hanya kecepatan yang kita bisa dapatkan. Bayangkan, kalau kita mendapat kecepatan dan pengubahan ya, go to the next one. Oke. Agility, yang dimana nggak hanya pembangunan, nggak hanya pembangunan, tapi pengubahannya juga cepat, yang dimana mungkin ubahnya dalam hitungan jam, even faster than that, yang kita bakal dapatkan ujung-ujungnya nantinya itu adoption. Jadi kita membangun aplikasi sesuai kebutuhan, kita kasih mereka untuk review, dia kasih feedback ke kita, dan kita langsung terus melakukan pengubahan sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi yang kita dapatkan itu adoption yang dimana bisa mendeliver sebuah aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan at that point in time with real business value. Dan ini sesuatu yang sangat susah didapatkan. Banyak sekali perusahaan di sana di luar ya, yang dimana dia bikin aplikasi 6 bulan kemudian dikasih lihat udah berubah gitu loh. So this is actually like an equation. Kecepatan ditambah dengan agility sama dengan adoption. Ya, seperti itulah. Something like that. Tadi gue kecepatan ya kayaknya. Iya, gue tadi agak miss sih. Lo ada gunain animasinya nggak ya? Ada sih. Ada ya? Tapi langsung gini, jadi speed tambah agility gitu. Adoptionnya terakhir. Oh enggak, itu benar. Oke, maybe then my bad. Gue tadi mungkin ke distract sedikit. Oke, never mind. Oke, lanjut Kanti. Lo nggak yang ini? Nggak apa-apa lah. I think we can do it. It's okay. Let's go to the next one. Oke. Nah, berdasarkan jadi seberapa cepat sih pembuatan aplikasi dengan OutSystem dibandingkan dengan traditional code? Jadi menurut research dari KPMG, dari saat mulai code kita bisa mempercepat sampai 2-4 kali lipat daripada kalau kita bikin secara manual code. Lalu testing juga kita percepat proses testing 2,5 kali lipat. Lalu untuk mendeploy juga kita hanya perlu one click publishing, itu jadi kita bisa mempercepat sampai 4 kali lipat. Lalu yang pasti saat maintenance, yang saat ada perubahan dan lainnya, itu kita bisa lebih cepat 4 kali lipat. Jadi minimal percepatannya itu 2 kali lipat, dan yang biasanya itu bisa sampai 4 kali lipat. Jadi nah ini kita punya case untuk Aksa, kita pembuatan aplikasi untuk claim tracking nih. Saat traditional code itu diperkirakan 6 bulan nih, tetapi dengan menggunakan OutSystem dalam 3 bulan itu udah jadi aplikasinya. Lalu yang paling hebat ini Singtal. Jadi Singtal ini mau buat CRM. Jadi aplikasi itu nggak hanya aplikasi-aplikasi simple atau aplikasi-aplikasi yang sederhana yang dapat kita buat, tapi juga legacy application seperti CRM ini kita bangun untuk Singtal. Diperkirakan kalau kita bangun manual itu 24 bulan, which is itu 2 tahun, tapi dengan OutSystem kita bangun dalam waktu 6 bulan. Lalu untuk FYD Insurance juga kita bangun aplikasi untuk end user
itu perkiraannya 10 bulan, kita bangun dalam aplikasi itu hanya dalam waktu 3 bulan. Di Indonesia sendiri kita ada pembangunan aplikasi ACC untuk penjualan mobil itu mobil yang tersita karena tidak dapat melanjutkan pembayaran, karena itu kan ACC itu kan pembiayaan mobil ya. Jadi itu aplikasinya diperkirakan 12 bulan, kita bangun dalam jangka waktu 3 bulan. Nah, jadi kita bisa memotong waktu delivery development setengah at least seperti itu. Nah, yang sudah menggunakan Node System di Indonesia itu ada banyak, terutama untuk banking sendiri kita sudah memiliki beberapa customer, ada BTPN, Mandiri, BCA, lalu Danamon, dan juga untuk selain banking ada juga Fifth Group, lalu ACC untuk industri finansial sendiri. Nah, di sini saya akan men-share satu use case yang sangat menarik. Jadi di OutSystem ada startup namanya Think Money yang lokasinya itu ada di London ya kalau nggak salah. Bentar, kok ini gue harus baca dulu ya, kayak di London, ntar gue baca lagi. Jadi startup ini ingin membuat aplikasi digital banking. Nah di sini actually nanti gue baru inget gue ada slide lebih bagus sebenarnya ini. Bentar ya, gue kasih lihat. Bentar. Just give me 1 second. Dan mungkin dengan ini lebih clear juga. Bentar. By the way, kalau lu nanti share videonya, bisa share nggak ya? Maksudnya ada suaranya itu. Bisa nggak ya? Coba tes kok sekarang. Ya udah. Biasa bisa sih cobanya. Ada nggak? Ada. Oke. Oke, gue copy ini. Nah, ini seperti presentation gue sebelumnya. Bentar ya, bentar. Peace. Share videonya dulu deh, baru penjelasan. Sebenarnya kalau yang di sini gue taruh videonya belakangan sih, for a reason gitu. Apa kita perlu masih ngomong mandiri nggak ya? Gue bingung nih. Mungkin taruh kali ya. Oke, ini gua taruh videonya di belakang for a reason ya. Ini kita coba eksperimen deh. Kalau misalnya cocok atau nggak cocok. So, di sini ada pembukaan sedikit tentang Think Money. Jadi lu bisa bilang apa sih Think Money? Kenapa ada mereka di sini? Jadi lu bisa baca slide yang nomor 14. So basically, this Think Money is actually a fintech. Interestingly, dia fintech yang dimana fintech ini berbasis di Manchester. Manchester itu in a way a digital city di UK. Oleh karena itu banyak sekali teknologi businesses di sana yang competing for the best talent dari sisi designer sampai ke tech talent. Ya, so they need to find a way to actually innovate really fast and tanpa dengan terbatasan manpower-nya mereka. Sempat waktu itu mereka juga ngelihat off the shelf solutions. Jadi ini sebenarnya tie back to our story sebelumnya. Yang dimana karena dengan off the shelf application dia susah sekali untuk mengubahnya. This is one of the problem. So this is one of the reason also the drivers untuk mencari sebuah platform yang bisa memberikan agility. Ya, jadi masuklah ke resultnya nomor 15. So over here mereka did a number of applications, specifically going to the customer-centric innovations. Ada beberapa aplikasi yang nanti kita bakal ngeliat di videonya, yang dimana menurut saya sih sangat menarik. Contohnya kalau saya pergi terbang ke luar negeri, kadang mungkin kartunya hilang. Bayangin nih kalau bisa telepon customer service-nya lewat luar negeri pakai HP, berapa banyak sih duit yang bakal hilang kan? So even simple little things like that, they thought about this, ya. Yang dimana dia bisa replace the 3 customer facing digital banking app dalam waktu 6 bulan, dan lu bisa highlight lah beberapa of the success factors-nya yang di kanan ini.
Nah, mari kita ngelihat salah satu aplikasi yang mereka bangun. Ini aplikasi dibangun kalau nggak salah 3-4 orang dalam waktu 4 bulan. Dan ini ada integrasi ke backend system dan fokus untuk B2C. Nah, terus lo bisa mainin videonya. Jadi masuk ke yang 16. Oke. Kemarin gue baca, kayaknya nggak 3-4 orang dah kok. Kayak 8 apa ya? Untuk yang aplikasi yang terakhir? Kayaknya 8, cuma yang kayak yang gue baca tuh ya 8, tapi ini fresh grad semua, cuma 1 yang kayak senior gitu. Oh, oke. Makanya mau tailor ke yang tadi kan yang gue bilang kita bisa ambil talent fresh grad aja gitu kan. Oke. Itu untuk semua lu baca di ini ya, case study-nya ya? Iya. Oke lah. Then I better trust you. Oke, so kalau nggak salah 4 bulan bener nggak? Gua agak rada lupa sih sebenarnya. Yang pertamanya itu kayak 3 bulan, tapi habis itu mereka ada perkembangan lagi kayak launchingnya 6 bulan gitu ya. Tapi yang kita ngomong aplikasi yang mana nih? Soalnya kan ada 3 aplikasi kan? Oh, yang onboarding itu 3 bulan, yang customer onboarding, saya baca. Terus sisanya 6 bulan kayaknya. Adalah, oke lah, I guess ya mungkin oke lah, kita mungkin bakal agak ngecap dikit, tapi I think if you say the case study says that and follow it. Ini juga ini sisanya 6 bulan nih yang di case yang kau share nih. Ya, tapi ini 3 aplikasi kan? Oh, 3 aplikasi ya? Ya, tahu gue sih yang itu gue dengar 4 bulan ya. Cuman ya ini internal news-nya sih. Oh, ini customer onboarding for mobile. Oh, replace with internet banking portal. Ini agak jelek ya ininya ya, agak sedikit mepet. Oh enggak, bukan ini aja. Bagus kok. Oke lah, actually you're right. Maybe just say 6 months lah. Ya, 6 months. Oke. Terlalu ngejual kecap. Ya, oke. Then just say 6 months. Oke. Kalau di sini ada 6 months, kalau kita ngomong 4 bulan, gawat dah. Oke, so say 6 months with bentar ya, gue coba lihat nih orangnya berapa sih. Oke. Kalau 8 orang kedengaran kebanyakan tau nggak? Iya sih. Not that good. Tapi setahu gue juga waktu itu dia bilang nggak begitu banyak orang ya. Apa mungkin itu 8 orang untuk 3 project kali. Kalau 8 orang untuk 3 project, it still make sense sih. Ya, atau mungkin gini aja lah. Nih. Hire and train at developer 7 whom came straight from coding bootcamp. Ya, tapi ini kan total workforce mereka kan. Ya, total workforce. Ya, nanti kita bisa bandingin aja sih kok sebenarnya sama ini kali ya, kita bandingin sama startup. Misalkan kayak Genius gitu kan, nggak mungkin orangnya cuma 7 kan. Iya. Atau gini aja, kan di situ ada tulisan tiga aplikasi kan di slide-nya dalam waktu 6 bulan. Ya mungkin ngomong aja gini, oke, maybe don't need to go into the details lah. Dibilang aja, ini dia bikin 3 aplikasi digital banking for customer dalam waktu 6 bulan dengan 8 orang fresh grad. Ya, salah satu aplikasi yang kita bisa lihat sebentar lagi di video ini kayak ini. Nah, lu mungkin bisa lihat tuh video, terus lu lihat kira-kira apa yang lu suka dan you talk about it lah. Sometimes it's good to share your thoughts, you know. So mata-mata ya menurut gua sih ya, karena gua sering travel dulu, kalau bilang kartu kredit itu kadang nyebelin gitu. Bayangin kalau saya telepon kan, bayarnya IDD call kan mahal banget. Di sini ada satu feature yang gue suka sih, dia bisa nge-lock gitu loh. Iya, bisa lock kalau kartunya hilang kan. Iya, dan bisa request a new one from a single click of a button. I thought that was really good. Belum lagi kalau telepon orang customer service nih, kadang nunggunya tuh berlama banget kan.
So, ya. Anak-anak lo ya. Lucu banget suaranya. Mau ikutan ngobrol dia. Udah berapa bulan sih? Udah mau 6. Oh, 6 bulan. Cewek kan ya? Iya. Oke. Sekarang tingginya berapa? Tingginya Ah. nggak tahu, belum ukur lagi sih. Oh, oke. 50-an kayaknya. Anak gua sekarang udah gede banget. Gua nggak tahu, feels like very fast ya compared. Yang Kemarin video digendong itu kayak masih kecil padahal. Enggak, tapi sekarang kemarin 1 bulan dia naik 4 cm. Cepet banget ya. Naik 4 cm. Yang bayi kok. Iya. Oh iya. Sekarang bajunya itu udah pakai yang umur 3 bulan sampai 6 bulan, padahal dia baru 2 bulan. Anak gue juga sekarang pakai bajunya yang udah umur 9 bulan, padahal baru 6 bulan. Iya nih, kayaknya bajunya mereka agak, nggak tahu ya, padahal gue beli kan cutters kan dari US lah. US Iya. kan anaknya masa gede-gede kan. Ya, ini si Carla ini bingung nih, ini kita ngomong apa? Ini direkam lagi kan? Oh iya. Kenapa? Direkam lagi ya? Oh iya. jangan kasih orang internal, oke? For yes only. Oke lah, I think it's good, Kanti. Ya, seperti itu. Tadi berapa lama ya kalau kita ngomong sampah aja 47 menit nih. So I think should be okay sih. 35 menit nih kalau Ayu tadi pasang itu. Kurang yang ngomong ini terakhir 5 menit, 30 menit lah ya. Dari atas sampai sini. Gue ngerasa lu kadang agak ngomong sedikit cepet ya, Kanti. I don't know. Do I feel, is it only me? Oh iya, kalau di awal tadi cepat mungkin karena preparation doang ya. Kalau biasa sih nggak secepat ini sih. Nggak, jadi kita bisa tahu nih timingnya kapan. Gue sih mungkin take buat 30 minutes also lah. Gue rasa lah, gue bakal buat 30 minutes. Soal kepanjangan juga bakal boring kan. So 30, maybe ya 30 lah, mungkin lah ya. Jadi sekitar 1 jam. Kita masih ada sisa 30 menit kan untuk Q&A lah. Oke. Ntar juga nggak terlalu banyak. Kemarin terakhir lihat baru 5 ya, Lin. Apanya? Yang dari email CX itu. Aku justru belum di loop, belum lihat. Oh iya. Tapi udah minta di loop sih. Tapi eventnya lu pada kadang kami sering sekali kan dapatnya banyak kan ya. 60-70 kadang gue bingung. Tapi mix ya, berarti nggak cuma yang pakai doang. Nih, status nih saat ini end user corporate yang email invitation baru 5 pak. Oh iya, coba nanti aku minta blast lagi deh. Kita ada ini nggak? Ada linkin promotion nggak? Belum, nggak ada. Voucher kan? Oh, bukan voucher. Maksudnya post. Post, oh ada. Di Instagram ada. Cuma yang end user corporate loh kok. Bukan yang orang masuk biasa. Jadi yang kita punya kontaknya gitu loh, yang udah selesai. Oh, that's good. Berarti ini lebih targeted ya? Ya, kita ada kirim email juga kan buat itu, tapi baru 5 orang yang daftar. Kalau yang email targeted itu, tapi kalau yang dari Instagram gue tahu deh nanti berapa yang join. Lu bisa ngomong tentang, mungkin kalau gitu kita ngomong beberapa case study lagi kali ya. Kira-kira bisa masukin apa ya? Gue pingin masukin Danamon, tapi gue agak deg-degan Danamon. Soalnya nggak ada permission dari mereka, nggak berani sih. Ngomong aja, nggak usah dimasukin ke slide kalau gituan mah kok. Ya, tapi kan kalau nggak masukin slide, kita kan dapat logonya doang, kita taruh logonya di situ. Ini kan kalau misalnya ada slide kan lebih menarik kan, soalnya kan ada gambar aplikasinya, jadi orang bisa ngeliat gitu loh, apa sih yang dibangun, value-nya apa gitu loh.
Kalau nggak di ngomongin doang. I was thinking apa mungkin tambahin 1-2 case tadi lagi dengan bantuan visual. Mungkin ACC kali ya, mungkin. Kalau nggak apa ya, Telkomsel. Telkomsel lah, udah masukin aja Telkomsel. Lu kan yang bikin. Nggak apa-apa. Nah, lagi bukan finance lagi. Tapi, ACC iya bukan finance. Cuman kan, I don't know. What do you want to put it or not? Amis, what do you think? Biasa sih kemarin juga manufacturer aku put deh Telkomsel kayaknya. Telkomselnya. Oh, ya Kita boleh. bisa ngomong sebagai HR-nya gitu loh. Jadi Customer MII gitu, Ci. Ya boleh aja sih. Oke, maksudnya lu bisa bilang customer MII, tapi kalau bisa ya nggak usah ngomong. Jadi setidaknya kalau Mandiri dan semacamnya, lu kan nggak usah bilang nih bukan customer MII, ngerti kan? Kalau bilang ini customer MII, jadi in a way dia mungkin bakal tanya ini apakah customer MII juga atau gimana gitu loh. I want to avoid that kind of conversation kalau bisa. Cuman mungkin sorry, gua finish up my sentence dulu ya. Mungkin kita bisa bilang yang namanya aplikasi kayak Telkomsel HR kan, HR Super App. Itu kan nggak terbatas hanya untuk telco gitu loh. FSI juga butuh kan HR App. Kita bisa bilang ini yang dilakukan di Telkomsel. Bayangin kalau ini diimplement ke dalam bank, yang dimana kadang kita perlu ada surat dinas atau semacamnya. Kalau gini semuanya di digitalize, bukankah lebih enak? Gitu. Jadi lu coba tie back apa yang ada di Telkomsel untuk di banking situations. HR can be anything. Kalau bilang karenanya sistem itu juga mungkin nggak cuma untuk aplikasi end user, kita juga ada aplikasi internal, contohnya di Telkomsel gitu. Yes, bisa juga kayak gitu, ya. Nah, I think maybe you can put Telkomsel juga gitu. Oke. Lin, ada slide-nya nggak? Ada, Ci, ada. Nanti sekalian sama yang tadi ya. Baik, thank you. Oke, sip. Oh ya, ada feedback atau apa nggak sih nanti? Biasa kita bikinnya gimana ya? Gue agak lupa sih. Apa sih? Ada kuis itu. Feedback atau apa? Ada nggak sih? Kita ada feedback nggak? Feedback ada, tapi biasa template sih dari CEO-nya. Kalau kita mau nanya tambahan, boleh juga sih. Maksud gue, ya oke. Terus nanti gue sih pengen add juga nih, satu lagi, what's next, mungkin learning materinya, semacamnya. Yang terakhir ada kan ya? Kasih dong yang punya lu sebelumnya, Lin. Gue mau lihat, gue mau coba beberapa slide dari sana. Oh iya. Tolong taruh di linknya di sini ya, taruh di chat, kita copy paste. Oke, sebentar. Oh my god, I need to go to another meeting soon. Oke, gue message orang ini dulu ya. Itu ya, oke, let me see. Oh, ini yang first in first ya. Okay. We can use this thing also, simple timetable buat kita. Oke. Gua share screen lah, jadi setidaknya lu pada bisa ngeliat gua ngapain. Kok sama? Dua-duanya sama ya? Bukan ini. Tadi linknya mana sih?
Ya ini dia. Oke, copy. Lu pada ada ambil holiday nggak? I think it's a silly question ya. Nggak kemana-mana kan ya? Enggak. Apa? COVID makin parah nggak sih sana? Weh, kan lo tau sendiri, gubernur sama wakil bener. Ya, just to rapidin. Ada lucu juga pas gue ngeliat gitu, nggak tahu mau sedih atau mau ketawa, sumpah. Lagi ya. Segitunya mau jadi presiden. Ada, ya. Kiamat itu Indonesia kalau dia jadi presiden, bener. 20 menit demo ya. Oke lah, gue target 20 menit juga kali. Jangan aja deh kok. Kenapa? Presentasinya kayaknya nggak lama-lama amat dah. Lu dapat gitu kemarin ujung-ujungnya kayak lama gitu loh pas udah jalan. Kita jam berapa sih mulainya? Gue cek lagi nih ya. Jam 10 ya. Ini kan 9:30 ya. 9:30. 10 ya. 8:30 lu mulainya, men, cepet banget ya. Jam 10, yang jam 8:30 itu Timothy yang bookingin waktu. Jam 10. Jam 10 deh kayaknya. Iya. Si Timothy nih kacau nih. Ngapain ya tau kayak gini? Ya ngapain? 10 sampai setengah 12. 10. Jadi kita 1,5 jam ya? Iya. Oke, 1,5 jam. Ini kok salah. Gue jadi agak bingung nih. Ini kebanyakan tab nih, bingung. Mana yang Q&A itu ya, Lin? Kok nggak ada di sini? Oh iya, udah gue taruh ya. 2 apa 3? Oke. Oh iya, gue nggak taruh slide kayak beginian ya. Should I do that or not? Mungkin mesti ya, kalau nggak begitu tahu gitu loh. Mungkin nggak perlu yang detail-detail banget sih. Ini lu punya semua ya waktu itu ya, Caroline? Iya. Iya, gue hampir lupa ginian nih. Mungkin masukin ini aja lah, nggak perlu detail-detail banget kali. Kak Kanti, lo familiar nggak untuk present kayak ginian? Bisa kok. Standar itu yang biasa sih. Nanti kalau nggak tahu tanya aku aja. Bisa kok. Oke. Kalau gitu kita masukin ya, slide lo makin panjang deh. Oke. Ya udah, gua masukin yang ini sampai ini. Oke, mungkin habis itu kita baru ngomong tentang customer-nya. Baru masuk ke use case. Pelan banget sih, ampun dah. Keep original slide. Berarti Kanti bakal lebih lama ya, 30 menit mungkin ada nih kalau kayak gini. Mungkin lebih dikit malah. Ya udahlah, mungkin Kanti, mungkin gua potong yang ini deh, lo nggak usah go into the details, tapi ngomong aja secara pillarnya ada 4, dari full stack, dari integrasi, yang lebih simple gitu loh. Jadi kita bisa ada sedikit lebih banyak waktu untuk ke use cases, mungkin lebih menarik lah. Oke.
Nah, ini nih. Q&A nanti siapa yang ini ya, bantu ganti ya. Ini kan ada belajar semuanya nih, kita tinggal copy paste lah. Iya, tinggal QR-nya doang. Ya. Oke, gua taruh di situ ya. Ini kita gunanya. Ini di delete. Oke, ladies, gua got to go already. Meeting gua udah telat. Tapi kayaknya kita udah have a good feel lah. Carly, tolong dibantu ya. Oke, ya. Nanti kalau ada pertanyaan, just let me know. Oke? Oke. Ya, thank you. Bye-bye. Stop.